Halo, selamat pagi. Puji Tuhan sudah beberapa waktu tidak update video dan saat ini pengen bicara tentang layak tidaknya seseorang itu di gereja masuk ke dalam sebuah tim dan terlibat dalam pelayanan. Di beberapa gereja orang itu menetapkan standar. Terkadang standar itu tidak tertulis, ya. Ada standar yang masing-masing orang punya standar, ada standar yang disepakati bersama. Gitu. Contohnya misalnya, saya pernah waktu itu di Tangerang ada teman yang curhat ke saya, wah dia itu kan nggak boleh mimpin pujian, gitu. Dia baru pulang kampung untuk melahirkan, gitu. Maksudnya dia melahirkan tanpa ayah, gitu. Jadi anak di luar nikah, gitu. Lalu balik lagi untuk terlibat pelayanan di sini. Sehingga kehidupan moralnya membuat dia tidak layak, menurut teman yang curhat ke saya ini, membuat dia tidak layak untuk mimpin pujian. Ada lagi orang yang pacaran sama pria yang sudah menikah, yang kebetulan meninggalkan istrinya untuk si wanita ini. Dan dalam sebuah pertemuan persekutuan doa, dia diminta untuk jadi pemimpin pujian. Lalu ada hamba Tuhan yang respon, itu orang berada dalam hubungan yang salah, dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Memang ini kontroversi tentang siapa yang layak dan siapa yang tidak, ya, untuk hadir dalam pelayanan, melayani Tuhan. Nah, sebelum kita bicara tentang layak tidaknya seseorang untuk melayani Tuhan, kita perlu ada kesamaan pemahaman tentang pelayanan itu apa sih, gitu. Pelayanan itu apa sih? Nah, untuk bisa mengerti dengan sederhana tentang pelayanan, Anda bayangkan kalau Anda ke sebuah restoran, ya, sebuah restoran, Anda lalu panggil pelayan, Mas, Mbak, gitu. Saya pesan ini. Tolong sayurnya, saya pesan capcay, sayurnya jangan terlalu matang ya, gitu. Terus tolong dikasih sambal yang diiris sama acar. Nah, kami biasa pesan begitu kalau makan di restoran. Mereka akan menyiapkan persis seperti apa yang kami minta. Kalau kurang kami minta tambah, gitu. Sudah dikasih, misalnya dikasih es teh tawar. Jadi dikasih es teh tawar, udah. Kami kurang, minta lagi tambah es teh tawar 1. Ada kala es teh tawarnya bukan ditawar tapi manis, kami minta tukar, gitu. Jadi mereka yang di restoran itu melayani semua kebutuhan kami. Ya. Jadi apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan, itu mereka layani, gitu, untuk mencukupi kebutuhan kami. Nah, pelayanan itu seperti itu. Pelayanan itu beranjak dari sebuah kebutuhan yang butuh untuk dipenuhi. Kita ingat waktu dalam beberapa kali di dalam Alkitab, Yesus selalu bilang ini, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ada kebutuhan kita sebagai manusia untuk diselamatkan. Karena itu tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan keselamatan selain Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi pelayanan Yesus ketika dia berada di kayu salib, dia bilang sudah selesai. Pelayanan selesai ketika dia mati,
pelayanan itu selesai katanya. Misinya selesai. Lalu ketika dia bangkit dia bilang, aku pergi untuk menyiapkan tempat di sorga. Jadi pelayanan itu beranjak dari sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ketika kita melayani Tuhan, disebut melayani Tuhan. Kalau kita pakai contoh yang tadi, kita bayangkan Tuhan masuk ke restoran, dia order ini. Tolong yang A harus dibeginikan, yang B harus dibeginikan gitu. Itu permintaannya spesifik. Kita melayani kebutuhan Tuhan. Nah, kalau kita berada dalam sebuah gereja, disebut kita melayani Tuhan. Tuhan tidak duduk di situ. Tuhan tidak ada di situ. Ya. Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak datang lalu minta ini, minta itu. Tolong puji saya dengan 3 lagu. Tolong doa diatur dalam doa penyembahan, pengakuan dosa, dan syafaat. Doa persembahan. Tolong doa syafaat harus, karena panjang, harus dibagi dalam beberapa poin. Tidak ada request Tuhan seperti itu. Tidak ada request Tuhan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita memahami pelayanan gereja itu sebagai kita melayani Tuhan? Apa kebutuhan Tuhan di dalam pelayanan itu yang akan kita penuhi? Yang pertama, ya, kalau di dalam gereja itu kita ingat ketika Paulus bertemu Tuhan pertama di jalan masuk di Damsyik pada Kisah Rasul pasal 9, itu Tuhan bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kata Paulus bilang begini, siapakah engkau Tuhan? Nah, kalau kita lihat ke belakang, apakah Yesus masih hidup waktu itu? Yesus sudah tidak ada lagi, sudah terangkat. Dan waktu itu Paulus menganiaya gereja. Tetapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi ketika Paulus menganiaya gereja Tuhan, Paulus sedang menganiaya Yesus. Jadi Yesus menempatkan diri sebagai jemaat Tuhan. Nah, karena itu dalam pelayanan, ketika kita melayani Tuhan, yang dimaksud adalah kita melayani jemaatnya. Gitu. Tuhan tidak ada di situ. Kenapa ada pemimpin pujian? Pemimpin pujian itu melayani jemaat, memimpin jemaat dalam bernyanyi memuji Tuhan. Karena jemaat Tuhan ingin ada persekutuan dalam puji-pujian tersebut. Karena itu ada seseorang harus memimpin orang untuk melayani, memuji Tuhan. Melayani jemaat, memimpin mereka. Bagaimana kita dapat mengerti bahwa mereka yang bermain musik itu melayani Tuhan? Mereka yang memain musik melayani Tuhan, maka mempersiapkan, menyediakan musik instrumen untuk menemani vokal jemaat yang bernyanyi itu kepada Tuhan. Sehingga mereka dapat menikmati indahnya, harmoninya perpaduan vokal sama instrumen. Sehingga hati mereka pada saat itu terhubung kepada Tuhan. Bagaimana kita mengerti seseorang yang sedang berkhotbah sedang melayani Tuhan? Tuhan ingin menyampaikan maksud hatinya kepada jemaat. Karena itu ketika seseorang berkhotbah, dia melayani Tuhan, dia menyampaikan isi hatinya kepada jemaat. Dia melayani Tuhan. Tuhan maunya apa? Dia kasih tahu kepada pembicara sampaikan. Pembicara sesuaikan konteks firman Tuhan yang sudah ribuan tahun yang lalu itu ditafsirkan, diterjemahkan supaya sesuai konteks kebutuhan jemaat yang ada pada saat ini. Bagaimana kita memberi persembahan itu melayani Tuhan? Apakah Tuhan kekurangan uang? Tuhan butuh uang? Tidak. Memberi persembahan untuk mencukupi pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung. Pekerjaan Tuhan yang dampaknya yang dilakukan oleh jemaat Tuhan kepada jemaat Tuhan sendiri. Yang dampaknya dialami oleh jemaat Tuhan. Nah, dari pengertian ini kita melihat bahwa melayani Tuhan di dalam gereja itu adalah melayani sesama. Ya, melayani sesama. Kita bukan melayani sesuatu yang jauh di sana, sesuatu yang di awang-awang yang kita imani sebagai Tuhan, enggak. Kita melayani
umatnya. Karena Yesus itu menyatukan diri dengan umatnya. Ingat perumpamaan pokok anggur yang benar, Yohanes 15. Yohanes 15 ini Tuhan bilang, supaya engkau dan aku menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa menjadi satu. Pokok anggur itu harus melekat. Nah, supaya jemaat tetap melekat kepada Tuhan, harus dia layani. Nah, ketika kita melayani Tuhan, kita melayani jemaatnya. Nah, coba dari pengertian ini kita melihat, apakah pantas kita membatasi orang untuk terlibat dalam pelayanan secara rohani loh. Nah, kalau kita lihat secara etisnya memang kurang pantas. Misalnya, seorang usaha atau bisnismen, dia di bisnisnya dia menipu, menyusahkan orang, korupsi. Lalu karena dia punya banyak uang, kita kasih kesempatan dia untuk berkhotbah. Apa yang mau dikhotbahkan coba? Apa yang mau dikhotbahkan? Coba. Dia akan bicara tentang kejujuran, sedangkan dia sendiri setiap hari bertindak tidak jujur. Dia akan bicara tentang mengasihi, sedangkan dia sendiri dalam menjalankan usahanya, dia menyusahkan orang. Nah, ini membuat dia tidak layak melayani Tuhan. Nah, tetapi apakah dia dikeluarkan dari persekutuan? Tidak. Dia harus berada di sana untuk dilayani, sehingga hidupnya dibaharui, bersatu dengan Yesus, bertumbuh di dalam Yesus. Nah, kita tidak menghakimi seseorang, menyatakan seseorang layak atau tidak, ya, berdasarkan kehendak kita, tetapi kita lihat kesesuaiannya dengan tugas tanggung jawabnya. Nah, seseorang yang layak melayani Tuhan adalah seseorang yang telah diberikan karunia oleh Tuhan kepadanya untuk melaksanakan tugas itu. Nah, terkadang kan bertahun-tahun saya keliling berbagai macam gereja, melayani, bekerja sama, berkhotbah sebagai jemaat. Saya berjemaat di beberapa gereja berbeda selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini. Saya melihat pernah ada pengusaha besar memberikan begitu banyak kepada gereja. Karena itu dia dihargai dengan diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Sangat-sangat disayangkan. Ngomongnya tuh ngelantur kemana-mana, bicara politik, menegur pemerintah. Firman Tuhan yang dibaca tidak ada. Dan ini sering kali terjadi ketika seseorang menyumbang banyak uang kepada gereja menghargainya dengan berikan kesempatan kepada mimbar. Ini pengelolaan gereja yang salah. Saya juga melihat ada orang yang di dunia musik, dia seorang artis, nyanyi. Lalu karena begitu hebatnya, karena dia artis terkenal, dia dikasih tugas untuk memimpin pujian dalam sebuah ibadah. Ini sangat dikesalkan. Orang bernyanyi hanya karena melihat pada dirinya saja yang penyanyi hebat. Dia nyanyi sampai nggak peduli suaranya kemana, jemaatnya kemana. Jadi layak tidaknya itu dilihat berdasarkan karunia-Nya, bukan melihat berdasarkan dosa-dosanya yang dibuat. Kalau saya lihat, kayak bilang contoh dari pengusaha tadi, kalau dia diberikan karunia berkhotbah, dia akan sadar dan tidak menerima tanggung jawabnya itu sebagai pengkhotbah. Karena dia sadar dia belum pantas berbicara tentang kejujuran ketika dia sendiri belum jujur. Dia tidak pantas berbicara tentang mengasihi karena dia sendiri tidak mengasihi. Berbicara tentang keadilan karena dia sendiri tidak adil dalam menjalankan usaha bisnisnya. Kalau artis tadi, saat dia memiliki karunia untuk memimpin pujian,
dia tidak akan memimpin pujian. Dia sadar dia akan menolak pemerintahan, dia akan minta waktu menyiapkan diri sebelum memimpin pujian. Dia tidak ujuk-ujuk, ya saya siap karena saya bisa menyanyi, tidak. Dia sadar bahwa memimpin pujian tidak sama dengan bernyanyi di televisi atau di atas panggung. Jadi layak tidaknya seseorang untuk melayani Tuhan itu bukan karena dosa-dosanya, bukan karena dosa-dosanya, bukan karena latar belakang hidupnya, tetapi karunia yang dia miliki. Jangan salah. Parahnya lagi, saya juga bertahun-tahun mengalami berkunjung ke berbagai macam tempat itu, melihat gereja yang karena dia posisinya pendeta, maka dia diberikan porsi yang banyak karena jabatannya sebagai pendeta. Dia diberikan porsi yang banyak untuk berkhotbah. Nah, ini sangat disayangkan. Ingat, sangat disayangkan karena dia tidak memiliki karunia berkhotbah. Dia kalau jelaskan firman Tuhan itu entah kemana. Jadi jabatan pendeta tidak membuat otomatis kamu memiliki karunia berkhotbah, tidak. Teman saya cerita tentang gereja mereka di Amerika. Dia bilang begini, pendeta saya dia bilang, our pastor is not graduate from any Bible school. Saya kaget, pendetanya bukan lulusan teologi. Lalu bagaimana menjadi pendeta, menjadi gembala sidang? Oh ya, karena dia memiliki karunia menggembalakan. Jadi menggembala itu memperhatikan, kalau seorang gembala itu bayangkan dia mengasuh domba, dia memberikan keamanan kepada domba, memberikan makanan yang cukup, kalau ada yang sakit dia rawat sampai sembuh, diperhatikan kebutuhannya. Nah, itu pemikirannya dia. Memang dia kadang berkhotbah, tapi tidak banyak, karena dia tidak memiliki karunia berkhotbah. Lalu siapa yang berkhotbah? Katanya di jemaat mereka itu orang-orang itu majelis penatua, elders itu mereka berkumpul, lalu mereka memutuskan siapa-siapa yang memiliki karunia berkhotbah, itu yang dikasih jadwal untuk berkhotbah. Jadi pendetanya salah satu bagian dari jadwal, tetapi dia bukan yang karena dia posisi pendeta lalu dia yang berkhotbah terus menerus, enggak. Nah, dia bilang, saya setelah dengar itu sampai saat itu beberapa tahun yang lalu saya dengar cerita ini. Wah, begitu ya. Ini salah satu contoh melayani berdasarkan karunia, bukan berdasarkan jabatan atau titel akademis. Jadi ingat, kita melayani itu kita memenuhi kebutuhan jemaat. Karena itu jenis pelayanan yang kita kerjakan itu jenis pelayanan yang sesuai dengan karunia yang kita miliki, atau kita ahli di bidang itu. Kalau bahasa manajemen sumber daya manusia itu right man on the right place, orang yang tepat berada untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, pelayanan harusnya dikelola seperti itu. Nah, seringkali kita salah menafsirkan itu sehingga ya suka-suka. Saya pernah dapat perkataan begini disampaikan kepada saya. Ya Pak, yang penting kan firman Tuhannya, nggak peduli siapa saja yang berkhotbah. Ya benar, penting firman Tuhan, nggak peduli siapa saja yang berkhotbah. Tapi ingat, menafsir itu ada ilmunya, berkhotbah itu ada ilmunya. Dan seseorang yang menafsir, seseorang yang mau berkhotbah, dia harus menguasai dua ilmu itu. Seseorang yang mengajar itu ada ilmunya, pedagogi, harus menguasai ilmu itu. Seseorang yang mau melakukan konseling harus menguasai ilmu konseling. Semua jenis ilmu itu dibelajar di sekolah Alkitab, atau semua ilmu itu disediakan dalam buku-buku Kristen yang banyak ditulis. Jadi kalau seorang mau merasa terpanggil untuk melakukan tugas itu, dia harus
Dia harus memperlengkapi dirinya. Nah, ini cara Tuhan memberi karunia. Dengan menggerakkan hati orang itu untuk memperdalam ilmu yang Tuhan mau dia kerjakan di kemudian hari. Jadi tidak saja jadi evangelis, jadi pendeta, lalu kamu bisa melakukan semua pelayanan rohani. Tidak. Jadi kita harus mengerti ini supaya tidak salah kaprah dalam pelayanan. Sehingga orang yang melayani kita tolak hanya gara-gara moralnya nggak benar. Hanya gara-gara misalnya dia tidak aktif bergereja di tempat kita. Hanya gara-gara misalnya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan pendeta kita, dengan majelis kita. Saya ingat waktu di Medan itu, ketika kami datang beribadah waktu di sekolah teologi di Medan. Jadi setiap hari Minggu itu kami bagi-bagi, ada 5 apa 6 staff itu bagi-bagi, ayo hari ini mau gereja di mana. Kita bergereja di tempat di mana mahasiswa kami melayani, gitu. Jadi saya minggu ini ibadah di gereja ini tempat melayani mahasiswa A gitu. Minggu depan ibadah di gereja ini tempat melayani mahasiswa B gitu. Gitu. Jadi hampir setiap kali kami datang ibadah, itu majelis yang bertugas untuk menyampaikan firman, karena mereka kan tidak setiap hari pendeta. Ada gereja-gereja tentu yang pendeta harus keliling gitu. Kalau gereja-gereja kecil seperti gereja-gereja karismatik, itu pendeta yang melayani. Tapi ketika kami datang ke situ, majelis langsung atau majelis atau pendeta atau mereka yang bertugas firman tahu ada kami datang, mereka langsung minta kami berkhotbah. Asumsinya kenapa? Karena kami tiap hari mengajar Alkitab. Jadi kami bisa mengajar dengan baik dan benar di atas mimbar nanti. Jadi setiap hari Minggu itu biasanya kami akan siapkan khotbah, karena mengajar ibadah di gereja ini kemungkinan akan diminta khotbah. Atau kalau bukan khotbah di ibadah, setelah ibadah nanti ada ibadah rumah tangga, akan diminta ke sana. Langsung bawa firman di sana. Jadi kami itu siap, itu bahasa yang saya mengerti dari kata Paulus kepada dalam suratnya salah satu jemaat. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk menjelaskan imanmu. Jadi itu salah satu siap sedia ya. Karena ketika orang tahu bahwa saya bersyukur jemaat gereja di kampung-kampung di Kampung Pancur Batu ke atas lagi itu mereka cukup mengerti tentang karunia. Kadang kami memang dibagi jadwal. Jadi mahasiswa datang, Pak, ini diminta berkhotbah nanti minggu ke begini ya di sini gitu. Jadi kami yang staff itu dapat jadwal. Melayani sesuai karunia. Apa untungnya sih melayani sesuai karunia? Ngapain sibuk-sibuk mengatur semua itu? Karena itu supaya tugas dapat dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan karunia. Ya kan? Kalau misalnya Anda itu tidak mampu mengendarai sepeda motor, ya kan? Anda tidak mampu. Terus Anda diminta untuk mengendarai sepeda motor. Hanya karena misalnya Anda dikenal di daerah itu, sehingga kalau naik sepeda motor mungkin orang lebih segan. Kalau saya yang naik sepeda motor, walaupun saya bisa berbahaya. Orang sembarangan, misalnya nyebrang jalan sembarangan gitu. Jadi Anda saja, walaupun Anda nggak bisa naik sepeda motor. Nah ini berbahaya. Anda diminta melakukan sesuatu yang Anda tidak bisa lakukan, sedangkan ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari Anda. Nah kalau Anda terima, Anda bodoh. Karena mungkin orang segan, tapi Anda mungkin akan bertemu peristiwa-peristiwa di mana membutuhkan skill mengendarai sepeda motor, entah itu rem, entah itu gas, entah belok kiri, belok kanan. Kemungkinan Anda akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain, kecelakaan. Terkadang ada lagi istilah gini, karena dia jabatan, gak enak kalau gak dikasih dia. Itu tidak benar juga.
orang itu mungkin tidak dewasa, makanya kalau dia akan merasa nggak enak kalau nggak dikasih khotbah, padahal dia nggak punya karunia. Itu belum dosa rohani, sekalipun dia pendeta. Jadi kita harus mengerti bahwa melayani itu harus berdasarkan karunia, dan melayani itu prinsipnya memenuhi kebutuhan jemaat. Karena jemaat itu jangan ditolak, didorong dengan syarat-syarat atau standar-standar yang tidak jelas dalam Alkitabiah. Kita harus mengerti dengan benar, Orang juga seringkali membedakan karunia-karunia itu. Ada karunia yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Enggak. Semua karunia itu diberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Yang paling tinggi di dalam tubuh itu kepala. Dan Yesus itu kepala gereja. Sisanya kita semua anggota, saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Terkadang kita memberi hormat kepada pendeta itu seolah-olah dia paling tinggi dibanding semua pelayan lain, dibanding liturgos, dibanding pemain musik, dibanding yang mengumpulkan kolektan atau usher. Itu salah. Ketika pelayanan selesai, kita harus mengucapkan terima kasih kepada semua sama rata. Sehingga Anda tahu yang terjadi, orang itu berburu-buru gitu. Buru-buru berusaha, antusias untuk bisa naik mimbar untuk berkhotbah. Walaupun mereka itu tidak mempunyai karunia berkhotbah. Karena mereka berpikir di situ lebih dihargai, lebih didengar. Ini pun tidak benar. Paulus menegur tentang kasus bahasa roh itu. Ini terjadi sekarang. Ketika orang berbahasa roh, mereka berpikir mereka lebih rohani daripada yang lain. Paulus bilang, enggak, semua sama. Tidak ada yang memiliki karunia lebih besar daripada yang lain. Tetapi yang lebih utama itu kasih. Mengasihi itu lebih tinggi dari semua karunia. Percuma katanya kalau kamu bisa bahasa roh tapi kamu gak bisa mengasihi. Percuma kalau kamu pintar-pintar, bisa berkhotbah tapi gak punya kasih. Percuma kamu memberi persembahan yang banyak tapi tidak bisa mengasihi. Jadi orang tuh salah mengerti tentang karunia. Mereka berpikir bisa berkhotbah itu akan lebih hebat, lebih mulia di hadapan Tuhan. Tidak. Seorang pastor yang rapi-rapi gereja, yang cuci gelas dan piringmu setelah kamu selesai gunakan di gereja, lalu kamu tidak perlu dia yang cuci nanti. Yang pel-pel lantai itu sama mulianya dengan pemberita firman Tuhan, sama mulianya. Karena mereka di dalam tubuh Kristus, fungsi mereka dibutuhkan. Kalau Anda bilang saya mulutnya Tuhan di dalam gereja, lalu bagaimana Anda menghina orang bisu yang mengikut Tuhan? Mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa berkhotbah. Apakah mereka tidak lebih besar di hadapan Tuhan? Hati-hati memahami. Itu kenapa saya suka mendorong jemaat Tuhan untuk belajar Alkitab, baca buku Kristen, supaya mengerti. Saya juga mendorong hamba Tuhan untuk melayani di gereja supaya banyak belajar supaya bisa mengajar dengan benar. Jangan asal-asalan. Ya. Jadi kalau misalnya saya menginginkan untuk bisa memimpin pujian terus-menerus, kalau ada seseorang yang saya ingin memimpin pujian, saya tidak ingin melakukan yang lain. Mungkin karena dorongan karunia-Nya. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk melayani sebagai liturgos, sebagai worship leader. Nah, itu karunia-Nya dia. Kalau dia, saya pengen jadi saya pengen jadi bermain musik, main gitar gitu. Saya mampu nggak? Coba ajak dia sharing, diskusi. Mungkin memang Tuhan berikan dia karunia. Dan kalau dia lakukan itu, dia semakin mahir. Kan di dalam perumpamaan talenta kan gitu. Kalau dikasih 3, kembangkan jadi 6. Kasih 5, kembangkan jadi 10. Tapi kalau kasih 1, nggak pernah dikembangkan, nggak dapat apa-apa. Jadi karunia itu harus diuji. Orang harus didorong untuk masuk melayani. Bukan karena dia mampu atau tidaknya. Tapi apakah dia punya potensi karunia untuk dikembangkan di dalam pelayanan. Jadi sekarang tuh di gereja kami ada pemilihan majelis gitu. Saya sedikit sedih sebenarnya, di beberapa pemuda merasa tidak mampu, merasa jadi majelis itu berat, tugas tanggung jawabnya itu berat ya. Ya kalau kamu nggak pernah mencoba, karunia kamu nggak akan diasah di situ. Karunia itu bukan sesuatu yang plok
dikasih langsung, wah langsung hebat, langsung bisa. Itu harus dikembangkan supaya semakin berkembang seperti dalam perumahan talenta itu. Ya, jangan takut salah, jangan takut bisa. Yang melayani Tuhan itu bukan orang-orang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Kita menuju kesempurnaan itu. Semua orang akan sempurna saat bertemu Yesus nanti. Yesus pernah bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Maksudnya apa? Yang pertama, kita sempurna di dalam niat hati kita untuk hidup seperti Tuhan. Itu kenapa Paulus bilang, aku ingin yang baik di dalam hatiku, tetapi dosa itu bergumul di dalam anggota tubuhku. Ya, Paulus bilang, aku celaka. Karena aku ingin yang baik, tapi aku berbuat salah. Tidak sesuai dengan keinginan hatiku, aku celaka. Bersyukur karena ada Yesus Kristus, pengorbanannya. Jadi, ketika kita hidup berusaha untuk menjadi sempurna dan kita gagal, itu tidak membuat kita jadi undur. Datang kepada Tuhan, dipulihkan lagi, lanjut terus. Jadi selama hidup di dunia ini, selalu jatuh bangun. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jangan tolak orang mau melayani, oh dia tidak sempurna, dia begini. Jangan. Di dalam pelayananlah seseorang itu dipulihkan, dikuatkan, bertumbuh di dalamnya. Nah, begitu saja sharing hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, ya bisa japri saya, atau nanti saya coba buka kolom komentar untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.